Aduh, aduh, aduh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga sampai saat ini kita masih diberikan dari segala macam kenikmatannya sehingga kita mampu untuk melaksanakan perkuliahan pada sore hari ini melalui Zoom. Dan tak lupa hormat saya kepada dosen pengampu yaitu Ibu Puna ini serta teman-teman sekalian yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua berada dalam kesehatan walafiat sehingga dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan baik. Baik, pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya itu ingin membahas tentang makalah berkaitan dengan judul yaitu Tauhid, Ilmu Kalam, dan berbagai problematikanya. Dimana di sini kami terdiri dari 3 orang, pertama yaitu saya sendiri yaitu dengan Budi Chandra NPM 3119-108, kemudian ada Siti Dahria NPM 3119-179, kemudian ada Siti Fatimah NPM 3119-053. Nah, berkaitan dengan judul makalah tentu yang pertama kita pahami adalah yaitu pengertian dari ilmu tauhid. Nah, kemudian kita harus memahami terlebih dahulu apa sih itu tauhid. Nah, tauhid ini adalah suatu kata yang diambil dari kata itu dari bahasa Arab, di mana kata itu adalah wahada yuwahidu tauhidan. Di mana kata ini itu mempunyai arti yaitu mengesakan atau menyatukan. Kemudian tauhid secara harfiah artinya adalah mempersatukan karena berasal dari kata yaitu wahid yang berarti satu. Nah, maksudnya apa sih mempersatukan atau mengesakan? Tauhid di sini artinya adalah yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala melalui zatnya, sifatnya, asmanya, kemudian af'alnya atau perbuatannya. Nah, tauhid ini juga merupakan bagian yang sangat penting dari keseluruhan substansi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga bagian ini itu harus dipahami secara utuh agar maknanya yang sekaligus mengandung klasifikasi jenis-jenisnya dapat terrealisasi dalam kehidupan. Maka dalam hal ini dapat tercakup 2 hal, yaitu yang pertama memahami ajaran tauhid secara teoritis berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah, serta menggunakan akal yang sehat. Kemudian yang kedua yaitu dipahami sebagai mengaplikasikan ajaran tauhid tersebut dalam kenyataan sehingga ia menjadi fenomena yang tampak dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian secara teoritis tauhid ini diklasifikasikan dalam 3 jenis. Nah, yang pertama itu ada tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah ini adalah yaitu percaya bahwa hanya Allah satu-satunya pencipta, pemilik, pengendali alam semesta ini yang dengan takdirnya ia menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam semesta ini dengan af'alnya, dengan kehendaknya. Nah, sebagai dalil ada dalilnya yaitu surat Al-Fatihah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi tauhid rububiyahnya itu adalah bahwa Allah sebagai Tuhan pengendali alam semesta ini.
Kemudian yang kedua yaitu ada tauhid uluhiyah. Apa sih tauhid uluhiyah? Nah, tauhid uluhiyah ini adalah mentauhidkan Allah itu dengan mengesahkan Allah dalam sebuah ibadah atau ketaatan. Nah, seperti apa? Ya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, kemudian kemudian yang lain-lainnya. Nah, maksudnya semua itu dilakukan bahwa yang kita lakukan itu adalah berdasarkan perintahnya serta menjauhi larangannya sebagai bentuk ketaatan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini adalah sebuah pengakuan atau kesaksian tegas atas semua nama dan sifat Allah yang maha sempurna dan termaktub dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, slide yang selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Fatimah. Ada Siti Fatimah, dipersilakan. Kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran. Di sini ada pengertian ilmu kalam. Menurut ahli tata bahasa Arab, ilmu kalam adalah kata atau lafaz dengan bentuk majemuk atau ketentuan atau perjanjian. Secara teknik, kalam adalah alasan atau argumen rasional untuk memperkuat perkataan. Secara tata bahasa, kalam merupakan arti kata umum tentang perkataan, sedikit atau banyak, yang dapat digunakan untuk setiap bentuk pembicaraan. Dalam surat Al-Fat ayat 15, kalam Allah diartikan janji atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus diikuti oleh seluruh umat manusia. Jadi ilmu kalam adalah ilmu yang membahas masalah ketuhanan yang berkaitan dengan dalil-dalil yang menyalani ilmu kalam itu ada 3 penamaan ilmu kalam. Yang pertama, persoalan terpenting. Persoalan terpenting di antara pembicaraan masa-masa pertama Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, atau apakah azali atau baru. Oleh karena itu, keseluruhan isi ilmu kalam merupakan bagian yang terpenting sekali. Yang kedua itu ada dasar ilmu kalam, yaitu dalil-dalil rasional yang pengaruhnya nampak nyata pada pembicaraan para ulama Islam, sehingga kelihatan mereka sebagai ahli bicara. Dalil Al-Quran dan Sunnah baru dipakai sesudah mereka menetapkan kebenaran suatu persoalan dari segi akal pikiran. Yang ketiga ada pembuktian kepercayaan agama, yaitu menyerupai logika dan filsafat. Pembuktian dengan logika disebut ilmu kalam. Orang yang ahli dalam ilmu kalam itu disebut mutakalimin, dan jamaknya itu adalah mutakalimin. Salah. Orang yang ahli dalam ilmu kalam itu disebut mutakalim, dan jamaknya itu adalah mutakalimin. Slide selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Kak Chandra ya, apa Kak Daria? Nggak tahu. Nggak apa-apa. Aja deh. Ya. Mau menjelasin? Ya. C. Okay. Ya. Permasalahan ilmu kalam. Masalah-masalah dalam ilmu kalam, pertama, akal dan wahyu.
Persoal kemampuan akal dan fungsi wahyu ini dihubungkan dengan dua masalah pokok di atas. Pertama, masalah mengetahui Tuhan, yaitu mengetahui Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan. Kedua, masalah baik dan jahat, yaitu mengetahui baik dan jahat dan kewajiban mengetahui baik dan jahat. Menurut Mu'tazilah, sebagaimana dikemukakan para tokohnya, segala pengetahuan dapat diperoleh dengan perantara akal. Kewajiban-kewajiban dapat diketahui dengan pemikiran yang mendalam. Dengan demikian, berterima kasih kepada Tuhan sebelum turun wahyu adalah wajib. Baik dan jahat diketahui oleh akal. Demikian pula mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk wajib pula. Dalam hal ini Abu Huzail menegaskan bahwa sebelum turun wahyu, orang telah berkewajiban mengetahui Tuhan. Dan jika tidak berterima kasih kepadanya, ia akan mendapat siksa. Baik dan jahat menurutnya juga dapat diketahui akal. Demikian pula orang wajib mengerjakan yang baik, misalnya bersikap adil, wajib menjauhi yang buruk, seperti berdusta dan berlaku zolim. Menurut Al-Syahrastani, kaum Mu'tazilah sependapat bahwa kewajiban mengetahui Tuhan dan berterima kasih kepadanya. Kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk dapat diketahui akal. Sebelum mengetahui bahwa sesuatu itu wajib, tentu orang harus terlebih dahulu mengetahui hakikat hal itu. Tegasnya, sebelum mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan dan berkewajiban berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk, orang harus terlebih dahulu mengetahui Tuhan dan dapat mengetahui baik dan buruk. Menurut Mu'tazilah lagi, jika keempat masalah dapat diketahui dengan akal, maka apa fungsi wahyu bagi keempat masalah itu? Menurut Abu Hasim, untuk mengetahui Tuhan dan sifat-sifatnya, wahyu tidak mempunyai fungsi apa-apa. Untuk mengetahui cara beribadah kepada Tuhan, wahyu diperlukan akal. Selanjutnya, betul dapat mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan. Tetaplah wahyu lah yang menerangkan kepada manusia cara yang tepat mengabdi kepada Tuhan. Menurut Asy'ariyah, sebagaimana dikatakan Al-Asy'ari sendiri, segala kewajiban hanya dapat diketahui melalui wahyu. Akal tidak dapat membuat sesuatu menjadi wajib dan tidak dapat mengetahui bahwa mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk itu wajib bagi manusia. Menurutnya, bentuk akal dapat mengetahui Tuhan, tetapi wahyulah yang mewajibkan orang mengetahui Tuhan dan berterima kasih kepadanya. Kedua, konsep iman. Konsep iman yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang pokok yang mendasari keseluruhan pemikiran tentang keyakinan dan kepercayaan dalam hal-hal keagamaan. Konsep iman yang dikemukakan oleh aliran-aliran dalam ilmu kalam tidaklah sama. Hal ini juga karena dipengaruhi oleh teori mengenai kekuatan akal dan fungsi wahyu. Asy'ariyah misalnya mengatakan bahwa akal manusia tidak bisa sampai kepada kewajiban mengetahui Tuhan kecuali melalui wahyu. Wahyulah yang menyatakan dan menerangkan kepada manusia bahwa ia berkewajiban mengetahui Tuhan. Dan manusia harus menerima kebenaran itu. Oleh karena itu, dalam pandangan Asy'ariyah, iman berarti tasdik atau membenarkan. Sebagaimana dikatakan Al-Asy'ari, iman itu al-tasdik bi Allah, membenarkan kabar tentang adanya Allah. Selanjutnya ia mengatakan iman adalah pengakuan dalam hati tentang keesaan Tuhan dan kebenaran para rasul serta segala yang mereka bawa dari Allah. Mengucapkan dengan lisan, mengerjakan rukun-rukun Islam merupakan cabang dari iman. Selanjutnya, fasik atau berdosa besar jika meninggal dunia tanpa taubat. Nasibnya terletak di tangan Allah. Ada kemungkinan Tuhan akan mengampuni dosa-dosanya, ada pula kemungkinan Tuhan tidak mengampuninya dan menyiksanya sesuai dengan dosa-dosa yang diperbuat.
ada kemungkinan menurut Al-Asy'ari, iman adalah tasdik membenarkan tentang adanya Tuhan dan Rasul dan berita-berita yang mereka bawa. Tasdik tidak sempurna jika tidak disertai pengetahuan. Jadi iman itu adalah tasdik dan pengetahuan tidak timbul kecuali setelah datangnya kabar yang dibawa wahyu yang bersangkutan. Ketiga, kebebasan dan keterikatan manusia. Apakah manusia mempunyai kebebasan dalam mewujudkan perbuatannya atau tidak? Bagi Mu'tazilah yang berpaham Qadariyah atau free will and free act, manusia dipandang mempunyai daya yang besar dan bebas. Menurut Al-Jubai, manusia sendirilah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya. Manusia berbuat baik atau buruk, patuh dan tidak patuh kepada Tuhan atas kehendak dan kemauannya sendiri. Daya, sebentar. Gimana Pak? Udah, biaran aja yang lanjutin ya. Bentar. Daya istihad untuk mewujudkan kehendak itu telah terdapat dalam diri manusia sebelum adanya perbuatan. Menurut pendapat yang sama dikemukakan oleh Abdul Al-Jabbar, ia mengemukakan bahwa perbuatan manusia bukanlah diciptakan oleh Tuhan pada diri manusia, tapi manusia sendirilah yang mewujudkannya. Dengan demikian, Mu'tazilah beranggapan bahwa Tuhan tidak mempunyai bagian dalam perwujudan perbuatan-perbuatan manusia. Pendapat Mu'tazilah tersebut dipertahankan oleh Abdul Al-Jabbar dengan mengemukakan alasan-alasan rasional dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana yang dikatakan manusia dalam berterima kasih atas kebaikan yang diterima dari manusia lain, atau melahirkan rasa tidak senang atas perbuatan yang tidak baik lainnya. Menunjukkan bahwa kepada manusia sekiranya perbuatan baik dan buruk itu perbuatan Tuhan. Tentu rasa terima kasih akan ditunjukkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. 4. Keadilan Tuhan. Berdasarkan kepercayaan terhadap mutlaknya kekuasaan Tuhan, Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai tujuan dalam bentuk perbuatannya. Dalam pengertian ia terdorong oleh sebab-sebab untuk berbuat sesuatu. Mereka mengakui bahwa perbuatan Tuhan menimbulkan kebaikan-kebaikan dan keuntungan-keuntungan. Tetapi kebaikan dan keuntungan itu tidak menjadi pendorong Tuhan untuk berbuat. Tuhan berbuat semata-mata karena kekuasaan dan kehendak mutlaknya, karena kepentingan manusia atau tujuan lainnya. Abdul Al-Jabbar mengatakan bahwa keadilan Tuhan erat hubungan dengan hak. Keadilan diartikan menjadi hak seseorang. Tuhan bersifat adil, artinya segala perbuatannya baik. Ia tidak berbuat yang buruk, tidak dapat mengabaikan kewajiban-kewajibannya terhadap manusia. Kesimpulan dari pernyataan di atas adalah tauhid adalah mengesahkan atau menyatukan. Tauhid merupakan bagian paling penting dari keseluruhan substansi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagian ini harus dipahami secara utuh agar maknanya yang sekaligus mengandung klarifikasi dalam kehidupan. Ilmu kalam, ilmu yang membahas masalah ketuhanan dan berbagai masalah yang berkaitan dengan berdasarkan dalil-dalil yang meyakini, karena persoalan kepercayaan yang menjadi pokok ajaran itulah yang menjadi pembicaranya. Permasalahan-permasalahan yang ada dalam ilmu kalam yaitu akal dan wahyu, konsep iman, kebebasan dan keterkaitan manusia dan keadilan Tuhan. Baik, terima kasih kepada Saudara Mpok
saya sedikit mengulang ya tentang tadi bagaimana permasalahan problematika yang ada di ilmu kalam, di mana yang diangkat itu ada dua pemahaman, yaitu yang pertama ada Asy'ariyah dan kemudian Mu'tazilah. Di mana yang permasalahan yang pertama itu yaitu ada akal dan wahyu. Di mana pemahaman yang pertama yaitu adalah Asy'ariyah yang lebih bahwa akal harus mengikuti wahyu. Kemudian Mu'tazilah menjelaskan bahwa akal lebih daripada wahyu. Maka di sini adalah suatu hal yang bertentangan. Jadi Mu'tazilah itu lebih mengedepankan akalnya daripada wahyu, sehingga wahyu di sini bagi pengikut kaum Mu'tazilah itu hanya sebagai konfirmasi atau sebagai suatu teks yang sebagai informasi, sebagai konfirmasi dan sebagai informasi dari pengetahuan akal. Tidak dengan sebaliknya dengan pemahaman Asy'ariyah bahwa akal kita itu terbatas gitu. Maka akal itu harus segala sesuatunya itu yang berkaitan dengan agama ini maka harus dituntun oleh wahyu. Nah, kemudian bagaimana yang selanjutnya itu perkara konsep keimanan. Nah, di mana pemahaman Asy'ariyah itu berkaitan dengan konsep keimanan ini, yaitu bahwa iman itu adalah suatu hal yang diyakini oleh hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan melalui perbuatan. Tentu hal ini tidak lepas dari wahyu. Nah, kemudian bagaimana pendapat Mu'tazilah bahwa iman itu adalah tidak hanyalah sebuah perbuatan gitu, yang artinya tetap yang menjadi dahulunya itu adalah akal gitu. Jadi keimanan yang mengikuti perbuatan gitu, bukan perbuatan yang mengikuti keimanan. Nah, kemudian yaitu berkaitan dengan kebebasan dan keterikatan manusia. Nah, di sini tentu pemahaman Asy'ariyah ini bahwa kita hidup bebas di dunia ini tapi tetap terikat dengan aturan-aturan agama Allah. Nah, kemudian bagaimana pendapat Mu'tazilah yaitu bahwa free will and free act, di mana manusia itu dipandang mempunyai daya yang besar dan bebas sehingga Tuhan tidak bisa ikut campur gitu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu adalah atas kehendaknya sendiri. Nah, Tuhan tidak ikut campur gitu. Di mana di situ adalah pahamnya Qadariyah. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada keadilan Tuhan. Di mana pemahaman Asy'ariyah ini yaitu tentang keadilan Tuhan itu bahwa ketika Allah melakukan segala sesuatunya itu adalah itu berdasarkan kehendaknya, itu adalah keadilan Tuhan. Nah, kemudian bagaimana pemahaman Mu'tazilah bahwa dengan keadilan Tuhan itu ketika Allah menghukum hambanya tentu tidak lebih berat, melainkan sesuai kemampuannya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya tambahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin dikritik atau dikomentari atau ada yang hal mau ditanyakan, sangat dipersilahkan. Mungkin kita buka 3 pertanyaan dulu kali ya. Silakan teman-teman. 10 pertanyaan, Chan. Wois, mantap. Sampai maghrib ya. Gimana teman-teman? Silakan. Pertanyaannya mana ya? Sambil ngabuburit, siap Bu, ngabuburit Bu. Ditunggu ayo yang mengirim takjilan ke sini, sangat ditunggu. Siti Rahayu tuh udah unmute. Udah salaman dulu. Yang lain dulu, yang lain. Silakan. Jangan malu-malu. Gimana? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang bertanya, alhamdulillah. Bismillah. Oke, coba sharing, kita sharing.
Saudara Chandra dan kawan-kawan. Oke. Tadi Ya, ber- pembahasan seputar baik dan jahat ya, baik dan buruk. Kalau memang sekiranya mereka berpikiran untuk menyampingkan wahyu, apakah cukup apabila untuk memprioritaskan diri dengan penggunaan akal? Karena kan kita ketahui bahwasanya manusia itu memang lebih condong kepada hal-hal yang baik. Ya, condongnya lebih pada hal-hal yang baik. Kemudian apakah ketika seseorang menyampingkan wahyu, apakah ini bisa dikatakan melenceng gitu? Maksudnya apakah nanti keadaan akan rusak dan lain sebagainya apabila tidak didasarkan dengan wahyu atau sejenisnya. Kemudian yang kedua tadi ada bahasan seputar tauhidan ya, tentang asma dan sifat. Nah, saya nih pengalaman ya, waktu itu saya pernah sharing gitu ya. Saya pernah studi banding ke salah satu pesantren ya. Nah, di pesantren itu nggak sengaja teman saya baca tuh buku situ ya, maksudnya buku sejenis buku bulanan. Dan di buku bulanan itu di tempat itu dituliskan bahwasanya ini berkaitan dengan asma ya, nama-nama Allah. Asmaul Husna itu 100. Nah, Asmaul Husna 100. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah ini dikatakan salah gitu ya, rusak atau mungkin melenceng, sesat dan lain sebagainya atau tidak gitu. Walaupun hakikatnya saya nggak tahu lebih dalamnya seperti apa, kenapa dikatakan 100, apakah 100 itu dimasukkan kalimat Allah atau mungkin ada kalimat baru dan lain sebagainya gitu. Mungkin bisa disampaikan. Ada lagi yang bertanya? Udah nggak ada ya, makasih. Saya Siti Rahayu, silakan. Tadi kan sempat menyinggung dengan Agak pelan suaranya, agak dan kencengan dong. Mu'tazilah. Beneran nggak? Nah, baru-baru kedengeran. Iya, tadi kan sempat membahas tentang Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Wah. Mungkin boleh dijelaskan lagi di yang bagian Mu'tazilahnya. Soalnya saya belum paham dan bukankah Mu'tazilah itu beriman kepada Allah, diikrarkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Gimana? Melakukan dengan, maksudnya berimannya itu ya beriman dengan. Oh, maksudnya Mu'tazilah itu beriman gitu. kepada Allah gitu. Ya, tadi soalnya konsepnya bukan seperti itu sepertinya yang saya dengar. Oke. Makasih. Ya. Mungkin cukup 2 penanya dulu kali ya. Mpo mau jawab ngompo? Kan dulu ya. Kan 2 kelompok ya. Apa mau dilanjut kelompok yang satunya dulu lagi ya? Mungkin begitu kali ya enaknya ya. Siapa kelompok yang berikutnya itu siapa? Siti Rahayu, Bo. Rahayu. Iya, dilanjut dulu sambil Chandra nyari Ilham ya. Ya, Bu. Ilham nggak ada di sini, Bu. Oke, dilanjut aja. Ayo, siap ya. Kelompok berikutnya. Ayo, Ain. Oke. Yang share screen Ain kan?